Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang thaharah. Apa itu thaharah? Pengertian thaharah itu kalau menurut bahasa artinya bersih atau suci. Kalau bersih, meja itu bersih, nah itu thaharah. Nah, ini kotor meja. Apalagi itu bukan thaharah tapi jorok. Nah, jadi thaharah itu pengertian menurut bahasa artinya bersih atau suci. Thaharah menurut syara adalah membersihkan diri, jadi kita membersihkan pakaian, tempat sholat, rumah, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh Islam. Kalau najis itu bedanya najis dengan hadas begini. Kalau najis itu nampak bentuknya, kelihatan bentuknya, kelihatan warnanya, baunya pun terasa. Contohnya apa? Ayam. Nah, itu najis namanya. Nampak bentuknya, nampak enggak? Warnanya kelihatan enggak? Rasanya? Rasanya nampak enggak? Tahu enggak? Ayam. Ayam. Belum pernah nyoba belum? Udah nyoba belum? Oh, dikira udah. Kira rasa coklat. Udah. Fokus ini, yang main-main. Jadi bedanya najis dengan apa tadi, hadas. Kalau hadas ini tidak nampak, tidak kelihatan. Contohnya apa? Hadas kecil. Kita mau sholat, maka kita menyucikan diri. Cara menyucikan diri, kalau kita mau sholat dengan apa? Wudu. Kan ada. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari. Sengaja saya wudu karena menghilangkan hadas kecil, mengandung karena Allah Ta'ala. Itu hadas tak nampak, gak kelihatan mana hadasnya. Nah, itu hadasnya gak kelihatan. Kalau najis nampak, Ibnu dari tadi mainan. Tetap jangan mainan, nanti nggak paham. Jadi bedanya najis dengan hadas. Kalau hadas tidak kelihatan bentuknya, kalau najis kelihatan bentuknya. Nah, jadi tadi thaharah menurut syara adalah membersihkan diri, pakaian, tempat dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh Islam. Membersihkan hadas kecil karena ketika kita mau sholat, yaitu dengan wudu. Ada cara-cara yang berwudu nggak? Itu yang mengeluarkan aturan itu Islam atau non Islam? Maka bahasanya cara-cara yang ditentukan oleh Islam. Mana? Berbahas rukun wudu ada 6. 1 niat, kemudian membasuh muka, kemudian mengusap kepala sampai ke kepala tembus sini. Bukan dimasukin dulu. Nah, kalian ini kalau wudu kepala tangan dulu tadi salah. Niat, basuh wajah, tangan dari sini sampai ikut, baru ke kepala, baru kaki, telinga itu sunat, baru tertib. Itu tata cara tertib daripada berthaharah atau bersuci dari hadas kecil. Kalau hadas besar dengan apa? Mandi. Nawaitu raf'al hadasil akbari an jamil badani fardhillahi ta'ala. Sengaja aku menghilangkan hadas besar dari seluruh badan kamu karena Allah Ta'ala. Ada yang udah haid belum? Belum. Nah, ini berhalangan semua nih.
haid semua. Hah? Gak ngerti? Gak usah dijelasin. Belum waktunya. Nanti kalau udah waktunya Bapak jelasin. Nanti pikirannya kemana-mana, melayang-layang. Udah dari sini ke gores. Oke. Alat untuk taharah yang ada dua, satu benda padat seperti batu, daun, kertas, kayu. Iyalah. Yang kedua, benda cair seperti air yang boleh digunakan untuk bersuci. Ini kalau ini apa namanya? Kalau batu, kalau laki-laki kan tipis, kan dari burung kan. Maka ini biar kamu perhatikan. Ini burung kan? Kalau ada batu, jangan satu gelang ini. Mengambil burung tuh harus 3 minimal. 1, 2, 3. Enggak ada contoh batu ya. Nah inilah. Kalau ini batu nih. Ini batu. Jadi batu tuh. Kalau bapak praktekan itu perempuan jorok. Bau itu laki-laki. Jadi cara menyucikannya itu jangan cuma satu ini, satu apa namanya? Kalau batunya itu satu. Kira-kira satu. Satu sih. Ini kan banyak. Ada di sini, 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 ada di sini. Ini ilmu. Nanti kalau kalian pas apa namanya camping ke gunung, perhatikan, ini penting nih. Kalau pas camping ke gunung, parit jauh, sungai jauh, selokan jauh, kamar mandi apa lagi? Gimana nih? Gua ada pohon. Pohon pisang, Pak. Tapi ingat, pipis itu kencing itu tidak boleh sembarang. Itulah. Kenapa nggak boleh sembarangan kencing? Dikhawatirkannya pas kita pipis ternyata di situ apa namanya? Rumah semut. Nanti kan rumah semut di pipis, woi banjir bandang. Ribut semut ada rumah. Baik keluar banjir bandang. Kalau banjir lebih. Jadi ingat, pipis itu jangan sembarangan toh. Karena bisa jadi di bawah yang kita pipis itu, lihat ini penting. Ibnu, ini itu dari tadi sekali lagi kasih tahu, langsung Pak Usir matikan HP. Bapak nggak nanggung. Ini yang penting. Jadi pipis itu jangan sembarang tempat. Khawatirnya ada rumah hewan di bawah. Nanti ketika ada rumah hewan di bawah kena air pipis, dikira banjir bandang. Banyak air. Nah, cara menyucikannya karena nggak ada apa tadi? Sungai, nggak ada air, nggak ada air, apalagi kamar mandi. Ini batu, ini. Ini bentuk batunya. Kan ini bentuk batu. Jadi menyucikan itu jangan satu titik sini, satu kali oleh cerut. Pindah sini, cerut, pindah lagi, minimal 3 kali. Kalau sebisa mungkin, dengerin dulu. Jangan cuma 3 kali dilebihkan, tapi ganjil 5, 7,
Tapi jangan gosok-gosok gini. Oke. Begitu juga nih dengan apa? Dengan daun. Umpama ini bentuk daun nih. Ini daun lah. Daun kan kurang lebih kan ini bentuknya kan. Kurang lebih kayak gini daun. Jadi kalau kita menyucikan pakai daun, umpamanya habis gini. Jangan punya satu daun. Jadi, ini sambil guyon. Ini sambil guyon tapi ilmu ini penting. Jangan, ini kan ada pohon. Tumpuk sini daun. Ketik satu terus. Oleh satu, dua. Jangan gini dulu. Ambil lagi di pohon, satu lagi, serap. Cebok lagi. Pak, saya pernah di bandara. Di bandara ini kan payah cebok bukan? Payah, saya pernah ke bandara. Susah, Pak. Apalagi di pesawat. Di pesawat. Harus tunggu gini dong, Pak. Jangankan di pesawat, kemarin Bapak di hotel Premier mau cek itu mana nih? Supaya ada tisu. Jadi jangan cuma satu. Tarik, potong, cebok, tarik lagi, yang cuma satu kali. Tapi ketika jumpa air, tetap harus dibersihkan dengan air. Oke, tuh batu, daun, kertas, kayu, pakai kayu. Cara membersihkannya bongkar enggak? Yang kedua benda cair seperti air. Kalau kayu itu sama dengan daun, sama dengan batu. Diambil sisinya yang banyak. Umpamanya ini kayu kan, ini kayu nih. Oleskan satu sini, serut, sini banyak. Nah, benda cair seperti air yang boleh digunakan untuk bersuci, maksud bisa digunakan untuk bersuci kan ada air tuh di sini. Air apa? Nah, nanti kita jenis air. Jadi jenis air satu, air mutlak yaitu air yang suci dan menyucikan. Air itu suci dan bisa menyucikan. Artinya air itu bagus suci, bisa dipakai untuk bersuci, bisa dipakai untuk berwudu, bisa untuk dipakai cebok. Ada air yang tidak suci, ada. Mana? Dia halal tapi tidak bisa untuk bersuci. Umpama nih, siap pikir jus, beli itu sprit. Beli sprit tergede. Beli sprit untuk apa? Untuk cebok. Nah, itu tidak sah, tidak boleh karena tidak menyucikan. Malah lebih bagus pakai pendapatan ini. Air mutlak yaitu air yang suci dan mensucikan. Air yang halal, ini ada yang hapus nih. Untuk diminum dan sah digunakan untuk bersuci seperti air hujan. Air hujan boleh diminum, boleh dipakai wudhu. Boleh. Begini teknik air hujan, biar bersih air hujan itu. Jadi kalau ada dari genteng itu, jangan begitu hujan langsung ditadah gini, jangan, biar banyak dulu keluar. Jadi kotoran yang digenting itu turun dulu. Nah setelah lama baru ditampung atau langsung ada cucuran kan biasanya langsung dulu. Sah itu boleh. Pak saya haus ada cucuran gini aja. Boleh. Ingat, yang sah untuk dipakai wudhu itu ketika tempat yang di atas yang kena hujan itu suci. Jangan sampai
sampai kayak di situ. Ah, di situ kan ada tembok kan? Ah, kayak di atas ini. Di situ naik kucing ke atas. Berak di atas. Ditampung sama kita gini minum. Oke. Air hujan, sumur. Ah, kayak di sumur nih. Sumur di dalam. Kalau di kampung tuh ada sumur besar. Namanya sumur cincin. Bisa. Ini juga cuma ada langsung dengan orang yang masuk. Berarti Ini dan ini. Nah, mana mani? Jadi air sumur, air hujan, lalu kemudian sungai. Ah, sungai kalau sungai itu besar, jadi jangan bisa dipakai dulu. Sungai tadi yang besar itu, itu jangankan untuk pakai wudhu, kalian menyembur aja bisa. Air laut, air salju, bukan air mata, mata air. Air laut. Pak, ada pertanyaan. Air laut kan asin, apa boleh dipakai wudhu? Boleh. Pak, tapi ada rasanya. Tidak apa-apa. Kenapa tidak apa-apa? Karena asin yang di laut bukan asin buatan virus. Itu asin karena alami, bawaan dari alam. Paham? Itu boleh dipakai wudhu, dipakai mandi, dipakai renang. Pak, kalau air laut ada itu mana, Pak? Ya, kalau masih belum makan. Ya. Paham? Air yang suci dan menyucikan apa tadi? Air hujan, air sumur, air sungai, air laut, air salju dan air, jangan air mata. Ada catatan. Selama air itu belum berubah warna, bau dan air laut berubah, dia bukan berubah tapi memang dari bawaannya. Yang dimaksud berubah itu begini. Air salju. Oh, salju nggak ada di sini. Itu di utara. Halo, ada Jerman. Ini kita ambil dari keran. Lihat sini. Kita ambil dari keran, masukin ke sini. Belum kita celupin tangan, belum nih. Lihat sini. Itu di bawah ada keran. Buka set, masukin. Di sini penuh air. Contoh. Belum dimasukin tangan sama kita, maka ini sah untuk dipakai dulu. Ini ilmu nih, dengerin dulu. Nanti bercanda lagi. Ini masih bersih, tidak dicelup tangan, tidak apa-apa. Setelah dari keran kita tutup. Maka ini boleh sah untuk berwudu. Akan tetapi kita ambil dari keran wudhu di sana, lalu kemudian diteteskan air teh ke sini. Warnanya jadi berubah. Itu sudah tidak boleh untuk berwudu. Jangankan kena teh, kena tangan kita masuk ke sini sudah tidak sah untuk berwudu. Kenapa? Karena ini medianya kecil. Kalau medianya besar, tempatnya dulu. Kayak itu satu drum, ganti tidur. Ngantuk, Pak. Satu drum itu boleh dicelup tangan masuk, tetapi najis tetap tidak boleh masuk. Model pakai ayam masuk ke situ tidak boleh. Oke. Yang kedua, air suci tetapi tidak mensucikan, yaitu air yang halal diminum tetapi tidak sah untuk bersuci. Contoh, air kelapa. Air kelapa halal diminum? Air kelapa boleh diminum nggak? Boleh dipakai wudhu nggak?
tetapi tidak menyucikan. Air kelapa, air teh, yang tadi Bapak bahas, air susu, air kopi, dan lain sebagainya. Langsung aja. Yang ketiga, air mutanajis, air yang terkena najis, yaitu air yang tidak halal untuk diminum dan tidak sah untuk dipakai bersuci. Kayak tadi Bapak bilang, ada satu ember, rupanya cicak mati masuk ke ember. Itu air sudah tidak sah diminum, tidak sah untuk dipakai berwudu. Air makruh gimana? Itu bukan tidak sah untuk dipakai, tetapi tidak bagus. Artinya tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Tadi Bapak praktekkan tadi ini, ambil air, rupanya ketinggalan di sana. Jam 12 siang kena matahari. Kalau kena matahari panas tidak? Panas. Maka dia menjadi air makruh. Kemudian yang kelima terakhir, air mustakmal, yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah warna. Maksudnya bagaimana? Kita setelah kita berwudu, ini kan kita berwudu kan ada air turun kan, ditampung lagi sama kita. Nah, setelah tampungan ini dipakai wudu lagi, sah atau tidak? Sah atau tidak? Kalau medianya kecil maka itu tidak sah. Tapi kalau medianya besar, ada bak, kolam, kayak kolam renang, nah itu dibalik ke situ tak masalah. Kalau medianya kecil, maka itu tidak sah. Apalagi cuma satu gayung, apalagi embernya kecil, itu tidak sah. Ketika bekas kita berwudu dipakai wudu lagi. Pak, kalau dipakai nyuci bagaimana? Boleh, tidak masalah kalau dipakai nyuci. Nyuci apa? Nyuci baju. Nyuci apa? Nyuci dosa kalian. Nah, nyuci dosa itu dengan bertobat. Oke, demikian. Terima kasih. Ada yang bertanya?